Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah wa nadaba ilaihi wattiba'an li sunnati rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, segenap orang-orang tua kita yang hadir malam ini, yang walaupun tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah kita sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar sahibil bait, sahibil walimah, Bapak Ari, yang kita doakan semoga Allah berkahi dalam hajatnya. Amin. Kedua mempelai yang insya Allah esok hari akan melangsungkan akdun nikah. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah langgengkan jodohnya, dan Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Juga Allah berikan keturunan orang-orang yang saleh dan salihah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan risalah kebenaran sempurna beliau baginda Rasul, kita termasuk hambanya Allah, umatnya Rasulullah, yang Allah gerakkan malam ini hadir
dalam acara tasyakuran walimatul urus. Pak Ari mengadakan pengajian. Sungguh ini hakikatnya adalah gerakan Allah di mana kita bisa hadir ke tempat ini. Bukan orang-orang yang tidak mau datang ke majelis taklim, ke pengajian-pengajian, kemudian juga di mana masjid dan musola, acara walimah hakul muslim alal muslim. Tetapi kita di balik ini semua gerakan Allah yang menyampaikan kedatangan kita ke tempat ini semata-mata ini adalah kudrat dan iradatnya Allah, gerakan Allah. Kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka menghadiri walimah. Kenapa saya katakan bersyukur? Banyak mereka yang ingin ikut ngaji sama dengan kita, ingin ikut salat jamaah bareng-bareng di masjid dan di musalla. Kenapa Allah tidak gerakan hatinya? Kenapa dia belum sampai ke tempat-tempat semacam ini? Ini adalah Allah yang belum kehendaki kalau dia bisa hadir ke tempat seperti ini. Di situ nilai bersyukurnya kita kepada Allah. Walaupun hujan, tapi Allah gerakkan kita ke sini. Allah izinkan kita ke sini. Allah takdirkan kita ke tempat ini. Yang repot manakala Allah sudah tidak menghendaki orang itu senang dengan kebaikan, jalan menuju kebenaran, jalan mempertahankan kebenaran. Alhamdulillah malam ini kita hadir. Semoga kehadiran kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aminnya yang udah kena kopi doang yang rada nyaring. Yang depan belum kena kopi, belum nyaring gitu. Ya. Dan ini bagian dari Pak Ari beserta keluarga memberikan tongkat estafet kebenaran risalah agama Allah yang haluannya adalah ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah. Satu haluan yang kebenarannya terus sanadnya menyambung bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad. Betapa dibuka dengan salawat kepada baginda Nabi, tawasul kepada aulia-aulia Allah, rijalullah, ibadullah oleh ustadz dan guru kita tadi. Ini tidak lain adalah agar kita mendekatkan diri kepada Allah lewat tawasul, lewat mujahadah, karena Allah isyaratkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kita senang anak kita dapat jodoh. Jarang-jarang ini orang belum tentu dapat jodoh semua. Kadang-kadang yang sudah agak bagus rezekinya, bagus sekali karirnya, ganteng juga wajahnya, tapi jomblo sampai hari gini. Ada apa ada? Cakep orangnya, kalau Allah belum takdirkan masih jadi gadis, belum punya suami. Kayaknya mudah-mudahan anak-anak hadrah dapat jodohnya yang cantik. Amin. Kalau
Kalau jelek rugi hari gini punya bini. Iya. Metik boni cabangnya sempal. Nyari alu buat tunjangan, nyari bini yang setimpal biar nggak malu dibawa kondangan. Ya bini hari gini jelek kita bawa kondangan ditawain orang, pecah kali matanya. Dari bini cewek cakep nyari yang jelek, tapi kalau dapat yang jelek nasib dong emang itu. Cuma kadang-kadang ceweknya cantik, cowoknya jelek, ini yang kita sewot. Gue pengen tamparin aja lakinya. Tapi semua kembali pada kudrat dan iradatnya Allah. Inilah kebenaran seorang ayah, hakul walid ala waladihi. Haknya Pak Ari kepada anaknya yang laki-laki manakala sebelum akil balik dikhitankan. Laki-laki dan perempuan cukup syarat dan rukunnya, sudah cukup ada jodohnya, sekufu dengan sesama manusianya, berbeda jenis kelaminnya, maka orang tua berhak untuk menikahkannya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup cuma kita sebagai orang tua, katakan kita punya anak laki-laki, kita khitbah, kita lamar anak orang dengan memberikan mas kawin dengan seperangkat uang belanja pernikahan. Tidak cukup hanya itu. Ketika dia sudah ijab qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrihal madhkur atau bimahril madhkur halan, saya terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan mas kawin tersebut tunai, sah, saksinya dua, ada mas kawinnya, ada walinya, ada ijab kabulnya, sah. Tetapi agama tidak hanya sekedar itu. Tidak cukup sampai di situ. Sebagai orang tua punya kewajiban, di mana ayatnya dibaca oleh qori kita, ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang agak sulit. Orang kapuk saya angkat topi hari gini masih bagus agamanya, amin. Walaupun di kapuk udah campur-campur, antara sajadah sama haram jadah tipis bedanya. Tetapi masih ada tawassul, masih ada salawat kepada baginda Nabi. Ketika kita mendapatkan nikmat anak, ada jodohnya, bisa melangsungkan akdun nikah, bisa meriah pernikahannya dengan ornamen hiasan yang sebegini bagus, tapi tidak lupa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dari mana mulainya? Kita bikin acara semacam ini. Yang kata orang kapuk zaman dulu namanya roahan. Ada yang bilang juga malam lasuran, ada yang bilang malam mangkat. Roahan asal kata dari ruh, jamaknya arwah, karena yang dikirimin Fatihah banyak namanya roahan. Lasuran asal kata dari rasulan. Kenapa? Ingat kepada baginda Rasul, kita bersolawat kepada Nabi. Hebatnya di Jakarta semua serba ada, kotanya kosmopolitan dan metropolitan, tapi maulid tidak pernah berhenti di tengah-tengah kita. Betul apa betul? Inilah keberkahannya Jakarta. Ada lagi yang bilang malam mangkat nek iki wong Jawa janjane wong wetan iki. Nek cara mangkat ya mangkat kuwi. Mangkat maring pundi sampean?
Kenapa malam mangkat? Besok acara walimahnya, besok acara rameannya, besok hajatannya, tapi malam mangkat diisi dengan nilai keagamaan. Gak ada di kapuk yang paling bandel sekalipun kalau mau hajatan nggak bikin rohan, nggak bikin selamatan, nggak bikin tahlilan, walaupun ala kadarnya. Bener apa bener? Norma ini yang paling mahal di antara kita. Harta yang kita miliki belum tentu tersisa. Istri yang cantik, kita mati duluan, nggak ada yang mau bareng dikuburin. Apalagi dia duluan mati. Emang gua harap-harap lu kapan matinya? Bener apa benar? Mumpung gak ada ibu-ibu. Tetapi afdalul zikri la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah intan berlian permata hati yang bahkan lebih mahal nilainya, tidak bisa dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Kenapa? Karena dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itulah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Benar apa benar? Ini alhamdulillah ini tinggal sisa-sisanya corona kemarin. 2 tahun nggak kekapuk-kapuk saya. Sampai pangling-pangling kelihatannya udah pada tua-tua gitu. Tinggal saya doang yang masih agak mudaan ya. Ya Allah ya Rasulullah. 2 tahun terhenti semua kegiatan. Dokter mana yang sudah bisa menemukan obat virusnya corona dan penangkalnya corona? Coronanya belum selesai udah datang emaknya Omikron. Sekarang masih tersisa. Tapi buat kita yang beriman, tidak pernah menyalahkan siapa-siapa kecuali kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kenapa orang ahlus sunnah wal jamaah, masyarakat kapuk yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, golongan, kelompok, tapi ruh nilai ahlus sunnahnya tidak pernah luntur? Alhamdulillah. Makanya terus berlanjut. Pak Ari repot-repot undang kita bikin acara seperti ini. Ini manfaatnya bukan hanya untuk beliau dan keluarga, tetapi juga untuk kita. Bagaimana ketika anak kita, yang ketika anak perempuan akan diminta oleh anak laki-laki, apalagi setelah Pak Ari menjadi wali, kemudian kita serahkan kepada mempelai pria, berpindah hak dan kewajiban bukan lagi kepada kedua orang tuanya, kepada suaminya secara mutlak. Maka suamilah yang bertanggung jawab terhadap istri setelah qabiltu nikahaha, setelah saya terima nikahnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan malam ini begini. Jangan hanya kita sebagai orang tua menuntut anak-anak kita dengan kalimat jangan jadi anak durhaka. Padahal berapa banyak juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Betul apa betul? Orang tua mana yang tidak durhaka kepada kedua orang tuanya? Anak mana yang tidak durhaka kepada kedua orang tuanya? Dan mana orang tua yang tidak durhaka kepada anaknya? Satu, kewajiban kita sebagai orang tua mengarahkan, mendidik anak-anak kita
dia dengan akhlakul karimah, dengan kebenaran dan tuntunan agama. Udah gede bandel nih anak, maka gugur kewajiban orang tua. Tapi kalau cuma punya anak doang, nggak diarahin nih anak, nggak paham ilmu agama, manakala anaknya durhaka, maka anak ini memang layak jadi anak durhaka, karena kedua orang tuanya tidak pernah mengarahkan anaknya sejak kecil. Bener apa benar? Hanya ini hak kewajiban nih, berat loh Pak. Hanya Pak Ari ya dibikin acara walimah, udah dididik anaknya, udah gede diambil orang. Ya ilaha illallah, jangan meleng ke sana apa tong. Lu lagi diajak ngomong gini dengan ada cewek aja lu belum sono. Kirain ibu-ibu doang, ternyata bocah juga bisa meleng juga. Lu kalau giliran yang jidatnya agak licin sama gua juga sih ya. Saudara-saudara nih. Jadi kenapa repot-repot bikin ini? Karena ini sebagai pondasi dasar. Nanti terekam, oh waktu disunatin begini, waktu dinikahkan begini. Bagaimana tradisi sungkeman yang dimana adat bersendikan syariah, syariah bersendikan dengan sunnatullah, dengan sunnah baginda Rasulullah. Nggak ada yang salah ketika anak istidzan mau dinikahkan, izin dulu kepada kedua orang tuanya. Kemudian ntar dia sungkem kepada ibu bapaknya, kepada mertuanya. Ini kenapa? Bahwa ini adalah awal keberkahan. Tidak ada rumah tangga yang akan hidupnya berkah kecuali dengan doa kedua orang tua dan mertua. Bener apa bener? Itu ajaran yang tersembunyi. Islam di Nusantara yang nggak sama dengan Islam di mana-mana tempat. Hanya Islam kuat di Indonesia ini hebatnya begini nih. Malam Minggu, malam Sabtu, malam Mangkat, malam Melasuran, semua bikin pengajian. Bener apa benar? Wow, kalau ngaji biasa nggak banyak segini. Tapi kalau ngaji malam Mangkat, alhamdulillah. Kalau ngaji rutinan ke Ridwan segini nggak banyaknya. Kalau ngaji rutin banyak apa enggak? Iya, mending. Jalan dah duluan, ntar kau nyusul belakangan sampai bubar nggak datang-datang. Apalagi kalau hujan, enak tuh bahasanya. Kenapa nggak datang kemarin? Hujan. Coba giliran nonton SK, geledek nyamar di bala, jalan terus. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, nih setelah dididik, dinikahkan, kemudian dengan pedoman agama, ini anak sudah ready menjalankan syariah. Hanya budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan syariah tidak apa-apa. Rasulullah nggak ada malam Mangkat, malam Lasuran nggak ada di zaman Rasulullah. Sungkeman nggak ada orang Arab. Cuman kapan lagi bikin nangis pengantin perempuan kalau bukan saat dinikahkan? Kemarin kan dia bandel, dibilanginnya ngayap mulu begitu nikah. Disuruh istidzan sama kepala KUA-nya, sama penghulunya, pinter lagi sampai nangis-nangis. Padahal nggak ada dalam rukun nikah istidzan tuh nggak ada. Tapi itu akalnya penghulu, biar dia meneteskan air mata kepada kedua orang tuanya. Dulu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati itu. Nah, ini anak sudah dididik dengan baik, itu pun masih harus diperhatikan rumah tangganya. Setelah berumah tangga, mohon maaf, kita semua sudah jadi orang tua. Gak cukup tuh anak menantu mobilnya cakep, motornya bagus, rumahnya mewah, gajinya besar. Gak cukup. Kita lihat sholatnya gimana ini. Sholatnya ini kadang-kadang mantu duitnya banyak, kerjanya
bagus, ATM-nya penuh. Kira-kira kalau ada mantu yang nggak sholat, kemudian berani nggak mertua yang sering dibagi duit sama mantunya negor, udah sholat apa belum sama mantu? Berani apa enggak? Kata mertuanya, repot urusan. Kalau gua tegur urusannya nggak dibeliin rokok sama mantu. Boleh dia istrinya punya pergaulan bagus, karirnya cakep, kerja pagi berangkat pulangnya sore, tapi adakah seorang mertua yang berani, mohon maaf menantu, mohon maaf anakku sayang, boleh berkarir sekarang jadi tanggung jawab saya, tapi urusan sholat jangan ditinggal. Berani nggak kira-kira mertua ngomong sama mantu perempuan kayak gitu? Kata mantu yang perempuan, cerewet bener, kayak paling bener aja, kayak paling santri saja. Padahal ku angpusakum wa ahlikum. Diajak makan sama anak menantu ke Cisarua, jalannya macet. Kira-kira pas jam 12 mau masuk tol, udah keluar tol Ciawi, kira-kira sholat dulu apa makan dulu? Halo? Kira-kira ada nggak mertua yang ngomong begini? Ngomong sama anak laki-lakinya, sholat dulu, kalau udah sholat enak makannya. Kira-kira ada nggak yang berani begitu? Malah kan yang satu nyeletuk, yang enak makan dulu, lagi makan ingat sholat, daripada sholat ingat makan. Itu jawaban diplomatis itu. Tapi kalau perut udah kenyang, yang enak sholat apa tidur? Nah, jawab. Kita nggak berani negor anak menantu seperti itu. Padahal itu ku angpusakum wa ahlikum nara. Kalau kita sudah selesaikan salat kita, walaupun ada alat bantunya, di mana musafir bisa qasar jamak, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, apabila sudah cukup syaratnya sebagai seorang musafir dan sudah melewati 2 marhala. Diibaratkan oleh ulama Indonesia sekitar 84 km dari tempat kita tinggal. Jadi kalau ke puncak itu sudah lewat rumah sakit yang dulu rumah sakit paru-paru Cisarua, depan pintu masuk gerbangnya Taman Safari, ke sana itu sudah boleh qashar jamak. Kalau masih di sini belum boleh qashar jamak. Kenapa? Karena memang belum cukup syaratnya. Indah Syafi'iyah. Tapi kalau menurut Imam Malik, boleh-boleh saja. Imam Abu Hanifah, setiap kita keluar rumah dengan perjalanan yang tidak maksiat, sudah boleh qashar jamak, sudah boleh jamak takdim, sudah boleh jamak takhir. Ini biar lengkap ngomongnya. Ntar kalau sepotong-sepotong diprotes lagi, ketua MUI kok geblek ngomongnya begitu. Tapi kita kan Syafi'iyah, sudah yang lazim saja, boleh qashar jamak, boleh jamak takdim dan jamak takhir. Kenapa? Demi menjaga bahwa kita ini adalah sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai bapak mertua, menjaga keluarga dari siksa api neraka. Di bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati itu, makanya bikin acara seperti ini. Kenapa? Keberlangsungannya berlanjut. Indonesia ini aneh Islamnya. Malaysia nggak ada malam mangkat begini, baca maulid nggak ada. Singapura nggak ada, Pakistan, India nggak ada, Syria, Suriah, Libanon, terus sampai ke Afrika sana nggak ada. Cuman Indonesia. Makanya Islamnya agak aneh Indonesia. Hitam, keling, tatonya banyak, tapi sering maulid. Begitu ada maulid, dia paling depan. Kenapa? Jadi tukang parkir.
Bener apa benar? Bener apa benar? Kebenaran nur cahaya Allahnya ada terpatri dalam dirinya. Begitu ada yang meninggal tengah malam, siapa yang bikin bendera kuning? Mereka. Padahal tatoan, antingnya nggak tanggung-tanggung, bukan berlian, bukan intan kawat, kabel listrik, nggak kenyang, paralon disangkutin. Tapi kalau ada yang malam meninggal, siapa yang begadang? Mereka. Kita santri ustadz paling lihat doang jam berapa besok dimandiinnya, jam berapa disolatinnya, pulang. Tapi yang begitu, apalagi kopinya 3 teko, tambah lah pagi dia. Bener apa benar? Islam Indonesia loh. Islam Indonesia. Menjelang kemarin Ramadan, rame nggak setiap kuburan dan ziarah-ziarah tempat umum? Rame apa rame? Ziarahnya ada yang baca Yasin, alhamdulillah. Ada yang tahlilan, tahlil lengkap kayak tadi, alhamdulillah. Tapi gebleknya lagi, ya reman namanya. Bapak ini bin bapak itu bin bapak ini, bapak yang ini bin bapak yang itu. Kuburan bapak yang ini bin bapak haji yang kuburannya udah kelalingan tembok gitu. Kerjaannya si Akri itu. Ada yang minta sama kuburan, ada yang ngomel doang ke kuburan. Udah Pak, saya udah sampai nih. Anak bapak 5 yang harus datang saya doang, yang 4 belum datang. Bapak nggak sayang sama saya waktu hidup, tapi saya datangnya paling duluan. Coba kuburan diomelin, mana ada kecuali di Indonesia. Betul apa betul? Ziarahnya ada lagi yang cuman bawa kembang, kembangnya sampai 3 keranjang, hayup diturunin semua. Kata bapaknya di kuburan, kelangkepan gua goblok. Tambahin air 3 galon, lu tambah lepek kuburan bapaknya. Itulah Indonesia. Bagus, bagus. Ada ingatnya, iya, ini Indonesia. Makanya kuat Islamnya. Wah, berbagai macam cara juga nggak goyah. Malam mangkat, wah, pengajian habis-habisan, bikin acara maulid, pakai juga mauidhah hasanah, apa-apa. Indonesia. Bapak-bapak, saudara-saudara, masya Allah nih. Makanya digempur habis-habisan. Kalau kemarin rumah tahfidz, yang katanya kiainya, ya, memperkosa habis-habisan santrinya, santri 7-7-nya dikerjain, coba. Itu di luar Ahlus Sunnah. Rame lagi di Jombang, tempat lahirnya NU, tempatnya Mbah Hashim As'ari, thariqahnya Siddiqiyah yang tidak mu'tabarah inda Ahlus Sunnah, tidak mu'tabarah, ngotor-ngotorin pesantren. Apalagi TV kalau sudah yang jeleknya Islam, ayo diulang-ulang. Betul apa betul? Makanya kita ini umat Islam di Jakarta, ada acara seperti ini, ayo bikin acara keagamaan, bekali anak-anak kita. Kedua mempelai, yang laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tidak cukup kita beliin bedak ke istri, pakaiannya cukup, tapi sholatnya gimana? Karena kita adalah sebagai imamnya. Untuk apa punya istri cantik tapi nggak sholat? Untuk apa punya suami ganteng kalau nggak mau diingetin sama istrinya? Alhamdulillah kita punya istri. Kalau belum punya istri, subuh kadang-kadang banyak kesiangan. Betul apa betul? Iya. Kalau masih muda enak, pengantin baru apalagi, karena setrumnya masih gede. Ngebanguninnya pakai apa juga jadi. Halo sayang, yang beb. Anak sekarang begitu manggilnya, ada beb, ada yang. Kalau orang dulu anak kapuk malu babalo, kadang-kadang pakai kaki begitu manggilnya.
Kalau sekarang enggak, apalagi pengantin baru setrumnya masih gede, kecolek yang mana juga jadi. Kecuali pengantin lama, jangan kecolek, tabrakan nggak apa-apa. Tapi karena butuh ya mau nggak mau itu lagi. Apalagi yang istrinya cuma satu, alah, gue maning. Sarap dia apa kena maning wong anake gue carane wong Tegal gue. Janjane pengen Pak. Sebetulnya pengen. Ya cuman itu tadi, istrinya la ilaha illallah. Di mana-mana dihormatin orang. Kumisnya kayak galengan, kumisnya kayak pikulan. Tapi depan istri la ilaha illallah. Sekali digentak goblok mendadak. Tapi yang istrinya cerewet insya Allah jadi walinya lebih awal. Karena istri yang cerewet bisa menyebabkan suami jadi wali. Waliullah bukan wali murid. Sebetulnya suaminya nggak takut sama bininya, cuman bininya yang nggak ada takutnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, cuma jangan salah, kita lempengan mana takut sama istri. Keluyuran nggak ada artinya, kemana saja pergi. Tapi kalau giliran sakit, istri yang ngurusi. Lempengan itu boleh kita dengerin nasihat istri. Tapi seketika kita sebagai suami, kalau istri sudah melanggar nilai-nilai agama, kita harus lebih keras. Senam seminggu 3 kali, ngaji nggak sekali-kali aja. Senam, kalau lihat ibu-ibu senam tuh kiai ngeliat aja, saya ngeliat dong entaran lagi lewat. Kalau udah lagi senam la ilaha illallah, makin senamnya rajin, makin gemuk badannya, saya heran. Nggak taunya habis senam makan mie ayamnya 2 mangkok gitu. Bagaimana awaknya nggak mau kayak balon? Bapak-bapak, saudara-saudara, tegas. Seorang suami ketika si istri tidak mau menjalankan nilai agama, sudah jadi istri, wassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Suami yang baik adalah ketika istrinya mampu dididik, mau berangkat kemanapun, tolong harus izin dengan suami. Kenapa? Karena 10 malaikat melaknat kepergian istri manakala tidak izin dengan suami. Tuh. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, haknya suami, haknya istri. Tapi apabila wallati takhafuna nusuzahunna wa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna bil madaji', terjadi perselisihan. Perselisihannya apa dulu nih? Kalau sekedar goput, masalahnya goput nggak masalah, belanja silahkan kalau ada duitnya. Masalahnya bapak-bapak, saudara-saudara, istri apabila sudah nggak mau dididik, apabila si istri sudah tidak menjalankan kebenaran dan syariah Allah. Boleh dipukul? Boleh. Kalimat wadribuhunna, Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dengan Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Ma'alli, wadribuhunna adalah gairu mubarrih, yang tidak membahayakan. Boleh dipukul istri, tapi dari pantat ke bawah, cuma pakai sapu lidi yang tidak membahayakan. Segitu doang. Tidak ada KDRT dalam rumah tangga, tidak ada KDRT dalam Islam. Yang boleh adalah ketika istri tidak mau menjalankan syariah, boleh dipukul, tetapi yang tidak membahayakan, cuma dengan 2 helai sapu lidi. Kata bininya, ini sih bukannya dipukul gua,
sapu lidi 2. Itu kalau sudah tidak mau ibadah, pisahkan tidurnya ya. Kalau suami nggak tegas urusan ibadah, maka suami jadinya dayus. Tapi kalau tidak ada masalah, suami tidak boleh mencari-cari celah. Udah nggak enak, udah nggak cakep, udah nggak lihat, nggak sedap dipandangnya, jangan. Itu yang bikin begitu kita, Pak, orang laki. Tadinya cakep kayak botol Orson, tapi lama-lama kayak botol aqua yang gede itu. Itu kenapa? Kita orang laki-laki yang berbuat seperti itu. Makanya kita seorang laki-laki bertanggung jawab. Terakhir, orang tua jangan sampai durhaka kepada anak, anak jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Apabila orang tua sudah mengarahkan anak-anaknya, maka tidak berdosa orang tua. Tapi kalau anak gak diarahkan oleh kedua orang tuanya, anak akan balas dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa kamu masuk neraka? Kata anaknya, saya nggak pernah diajarkan ibadah dan sholat kepada orang tua saya. Jadi jangan salahkan dulu kalau anaknya ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Insya Allah Pak Ari bersama keluarga sampai menjelang pernikahannya saja, kemudian beliau mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Saya pengen ngomongnya lamaan, tapi ini musim nikahan. Jadi saya jam 7 mesti udah sampai di Bandung nih. Nasihat pernikahan juga dari Bandung ke Sumedang ya. Jadi agak jauh juga nih kelilingnya. Alhamdulillah kemarin kalau musim corona nggak kemana-mana, setelah selesai corona musim kawin laku juga jadinya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.